Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi waja'ala fis samai buruja waja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. أوصيك ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فاعلم فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin bapak-bapak dan saudaraku, sidang jamaah Jumat yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat hari ini adalah Jumat yang ketiga kita di dalam bulan Zulhijjah, bertepatan dengan tanggal 30 Juli. Kita sudah di penghujung tahun 1442 Hijriah, tepatnya tanggal 20 Zulhijjah 1442. Saudaraku sekalian, bulan Zulhijjah ini yang sisa beberapa hari lagi adalah salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Dalam Al-Quran surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu tahun isna asyara syahra, 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'iddah, Zulhijjah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan, minha arba'atun huruf. Di dalam 12 bulan itu ada bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Maknanya, apabila kita melakukan ibadah kebaikan di dalam 4 bulan itu selain daripada kemuliaan bulan suci Ramadan, maka nilai pahala, keberkahan, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan itu berbeda nilainya, pahalanya, keberkahannya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumus dalam agama bahwa mulianya kebaikan yang seorang hamba lakukan itu ada dua hal. Pertama syaraful makan, yang kedua syaraful zaman. Mulianya, tingginya pahala dan balasan bagi hamba ketika melakukan ibadah itu pertama syaraful makan, tempat hamba itu melakukan kebaikan. Jadi ada hubungannya dengan tempat orang itu melakukan kebaikan. Satu orang sholat maghrib umpama di rumah, kemudian orang kedua sholat di masjid. Mungkin sholatnya sama, yang dia lakukan adalah sholat maghrib. Jumlah rakaat sholat maghrib yang mereka lakukan juga sama, yaitu 3 rakaat. Akan tetapi satu orang melakukan sholat di rumah, satu orang melakukan sholat di masjid, maka otomatis orang yang melakukan sholat di masjid pahalanya, nilainya, keberkahannya melebihi bila kita melakukan sholat selain daripada masjid. Walaupun menurut Imam Syafi'i sholat 5 waktu di luar selain daripada masjid itu sah, tapi nilainya, pahalanya, keberkahannya berbeda. Kenapa dia sekalian? Karena ahabbul bilad ilallahi ta'ala masajiduha. Sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan lagi, afdalus salatul mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya. Illal maktubat, kecuali sholat 5 waktu.
Artinya salat yang paling afdal, yang paling mulia dan yang paling tinggi pahalanya, salat 5 waktu yang kita lakukan di masjid. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin masjidnya sama, barangkali sama-sama masjid. Tapi ada 3 masjid lagi bila kita melakukan kebaikan di dalamnya di seluruh dunia ini, maka nilai pahala, kebaikan, keberkahan yang kita lakukan di 3 masjid ini melebihi pahalanya dibandingkan kita melakukan salat, ibadah, kebaikan di masjid-masjid yang lain seluruh dunia. Masjid apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, la tushaddur rihal illa ila salasatin masajid. Saya tidak menganjurkan kepada kalian untuk melakukan bepergian kecuali 3 masjid ini. Pertama Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, kemudian wa masjidi. Ada 3 masjid seluruh dunia ini sekalian, yang apabila Allah berikan kita kesempatan melakukan ibadah di dalam 3 masjid ini, maka nilai pahala kebaikan yang kita lakukan melebihi dibandingkan kebaikan dan ibadah yang kita lakukan di masjid-masjid yang lain. Pertama, Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala jadikan Masjid Al-Aqsa ini sebagai kiblat pertamanya umat Islam pada saat melakukan sholat 5 waktu. Ketika kita tarik memori kita hadis sekalian dan membaca sejarah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu puluhan tahun lamanya melakukan sholat 5 waktu kiblatnya di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Perintah melakukan sholat menghadap Ka'bah di Masjidil Haram itu pada saat tahun kedua hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun kedua. Jadi kurang lebih tahun ke-11 ke-12 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, perintah untuk melakukan salat menghadap kepada Masjidil Haram. Sebelumnya puluhan tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dianjurkan untuk kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Makanya barang siapa yang melakukan salat di Masjidil Aqsa dan kebaikan di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan yang mereka lakukan itu 500 kali lipat. 2 rakaat mas sempajak ro 500 pi. Rakaat sempajak tak ke masjid-masjid lainnya napa pada. Kecicangi mapa temma akora ke Masjidil Aqsa hadis sekalian 500 pi mapa temma akora di masjid-masjid yang lain. Makanya saudara kita umat Islam itu terutama yang ada di Palestina malah ada kesina jaga ya Masjid Al-Aqsa, karena sesungguhnya Masjid Al-Aqsa ini adalah salah satu masjid yang seharusnya kita muliakan umat Islam seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ketika Allah berikan kita kesempatan melakukan ibadah di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala kebaikan yang kita lakukan di sana 1000 kali. 2 rakaat sempadatnya ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi ta, we kasih sebupi mas sempaja ke masjid lain apa ada. Cicangnya ma pertama akora ke Masjid Nabi ta, we kasih sebupi ma palabbi akora di masjid lain. 1 kali kita ucapkan subhanallah di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, we kasih sebupi maka subhanallah di masjid-masjid yang lain apa pada. Kenapa? Karena di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu tempat. Palawangana masjid bolana Nabi ta, si bawa mimbar Nabi ta. Ya sangi raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatu min riyadil jannah. Antara rumah dan mimbarku kata Rasulullah itu ada taman-taman surga. Dan barang siapa di antara kalian yang Allah berikan kesempatan untuk salat di dalamnya minimal 2 rakaat, maka sesungguhnya engkau nakaplin ku surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan semua Bapak sekalian untuk papole pakai siwiah komero. Kemudian di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nah, maka Nabi tak nigi secara kuburuku manzara qabri ba'da wafati kazarani hayati. Nigi secara kuburuku riwat tutuku. Sama sesungguhnya dia menziarahi saya, mengunjungi saya, berjumpa dengan saya semasa saya masih hidup. Kemudian yang terakhir sekalian, Masjidil Haram, yang apabila kita melakukan kebaikan di dalam Masjidil Haram, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan mi'atu alfun
wek kasiratu sebu. Jadi 2 rakaat sempajata ku Masjidil Haram wek kasiratu pi sebu mas sempaja ku masjid lain apa pada. Walaupun masjidnya sama, tapi satu orang melakukan ibadah di Masjidil Haram, satu orang melakukan di masjid yang lain, maka perbedaan kebaikan yang mereka lakukan itu 100.000 kali lipat perbedaannya. Cicanya mapatama ku Masjidil Haram akuran wek kasiratu pi sebu mapatama akuran. Hadis sekalian, ketika kita memakai kalkulasi kurang lebih hitungannya itu 100.000. Ye kuek kalima mi masam paja sesusiwani. Ye pernah wedding lay rapi 100 sebu. Ye ko anepi pulau na tahun na masam paja. Ko masigi lengi. Wek kacicam mi masam paja 5 waktu tahu ko Masjidil Haram. Anepi pulau na tahun na masam paja ko masigi lengi na papan. Coba kita bayangkan saudara muslim kita yang melakukan sholat di 5 waktu 1 hari 1 malam semua di Masjidil Haram. Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur dan Asar semua di Masjidil Haram. Berarti 60 tahun kali 5 teluratu pi tahun nama sempaja ko masigi lengi napi sesusiwan ni masampaja seri-seri seletagung. Makanya itu mega salah-salah saudara kita umat Islam, orang tua kita di kampung-kampung itu ketika Allah berikan dia kesempatan untuk pernah melakukan ibadah di sana, kemudian pas pulang kadang-kadang ya sudah bermain-main dengan perintah sholat. Ya mungkin ini pemahaman yang salah, maka dia pura tahu ini pejinnya aleku kumak kalau nak istirahat. Maka sesungguhnya ini adalah pemahaman yang salah. Sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kita motivasi, dilipat gandanya kebaikan yang kita lakukan di sana supaya kita ini semua ada azam, ada niat. Semoga Allah Subhanahu wa taala pilih dan berikan kita kesempatan untuk melakukan ibadah di 3 masjid ini sebelum Allah Subhanahu wa taala jemput. Itu yang pertama. Yang kedua, mulianya kebaikan yang kita lakukan itu kadang-kadang tidak berhubungan dengan tempatnya, tapi wasyarafuz zaman, berhubungan dengan waktunya. Waktu kita melakukan kebaikan dan ibadah itu di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Makanya Bapak dan saudaraku sekalian, waktu bagi kita umat Islam itu sangat penting. Dan bagi kita umat Islam, waktu itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Ketika orang barat mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, maka sesungguhnya dalam Islam motto itu tidak dikenal. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-waktu kas-sawid. Waktu itu bagaikan pedang, waktu itu bagaikan benda tajam. Artinya benda tajam ini, pedang, bangku, pisau, ketika kita manfaatkan, gunakan dengan betul, maka akan memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita pemilik benda tajam itu. Ikut fakti guna bangkungnya pisau si bama DC, pedangnya si bama DC, insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita. Tapi kalau kita salah dalam menggunakan pedang benda tajam tadi ini, wedi jaji yang motor bangku tak pedat tak pisau tak loriki akan melukai kita. Begitulah hadirin sekalian analogi pemahaman seorang Abu Talib sesungguhnya bagi kita umat Islam tentang dan terhadap waktu itu, bahwa waktu bagi kita umat Islam dia kumakanja ipahatan ifakiguna si bama dece waktu malabiro, maka akan memberikan manfaat kebaikan demi kebaikan kepada kita. Tapi ko salai pemahaman tak salah berarti tak pakai guna yor waktu maka boleh jadi waktu itu nanti yang akan menyebabkan kita mendapatkan tuntutan kelak di akhirat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan sumpahnya itu dengan diawali dengan waktu, wadduha wal laili wal asri was subahi. Kenapa? Ini juga menjadi bahan perhatian kepada kita, maka penting ladar rupanya waktu di seseta itu matapai. Makanya seorang yang memahami daripada hakikat kebaikan yang sesungguhnya, maka dia jeli dalam memperhatikan waktu itu. Tapi kalau kita ingin jujur mengatakan, kita ini kadang-kadang lebih memahami dan lebih mengetahui secara detail waktu-waktu bulan Masihiyah bandingkan Hijriah. Padahal iro agama selengi mak bilang ompo, mak bilang ulang Hijriah dan kebaikan di dalamnya. Ya ko Januari, Februari adalah sebagai semana, tanggal sikoni semana. Tapi ketika kita ditanya ulang aga ya Hijriah, siaga ompone ya siaga sore, kadang-kadang dia ini pahami. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini banyak menggunakan waktu-waktu yang mulia itu yang berhubungan dengan bulan Hijriah, penanggalan Hijriah. Terlebih kongkar Mesir pengalat dalam 1 hari 1 malam 24 jam ada waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang apabila kita melakukan ibadah dan kebaikan di dalam waktu itu,
kekuatan ibadah kita, bahkan bukan kekuatan ibadah, kekuatan doa kita dalam waktu itu pun si salah dibandingkan melodua riwayat tula ini. Kapan itu? Di 2/3 malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak min laila illa qalila tatajafa junubuhum 'anil madaji. Banyak ayat-ayat menegaskan bagaimana pentingnya kita memanfaatkan waktu di 2/3 malam. Tetek sini, tetek dua. Wadi jajeng kapolri pala wangeta, ada hajatnya, ada keinginannya. Dia nak kita milo doang di pagi hari, di sore hari, di siang hari. Tapi sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala belum ijabah doa permohonan dan permintaan kita. Boleh jadi bapak dan saudara sekalian, Allah masih menanti kita meneteskan air mata, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di 2/3 malam. Pak dongan atau di tengah beni si salah kerek na dibanding ke pak dongan atau riwat-riwat lainnya. Dalam satu pekan ada waktu. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang apabila kita melakukan kebaikan ibadah di dalam waktu dalam satu pekan itu, maka kebaikannya melihat dibandingkan hari-hari yang lain. Tengok mondo tuan terlebih ku irwatue as-sujuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yamutu lailatul juma'a aw yaumul juma'a illa waqahu Allahu min fitnatil qubur." Amatenganna bawa selengi riwan ni juma'a si bawa as-sujuma. Si salah angkatna amatenganna tawiri as-soleng. Nigi seleng mati wan ni juma ya rega as-sujuma illa waqahu Allah min fitnatil kubur sangadinna mu ya rotawiri felepa foleri fitnah kubur. Fitnah kubur penjelasanna gurutna tidak disoal lagi di kubur. Allah yang berikan karunia kepada seorang hamba wafatnya malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah tidak kirim lagi malaikat munkar nakir untuk bertanya kepadanya marrabuka man nabiyuka magai. Ini bagian fasilitas kemuliaan bagi seorang hamba yang Allah wafatkan malam Jumat, hari Jumat. Kemudian yang kedua, fitnah kubur di situ denai calle ku kuburue tomati wani jumai si bawa sejumai. Yang penting sebelum wafatnya kedo-kedo salemu tina jama. Makanya Rasulullah awali mamin muslim niki saleng mati wani juma ya rega sejuma. Tapi namo saleng ya kucannya kedo-kedo saleng na mati namo wani juma sejuma igan rusuk to ko malaikat ilalan ku buru. Hadirin sekalian, kebaikan yang kita lakukan malam Jumat, sedekah kita, salat kita, baca Al-Qur'an kita, zikir kita, itu berbeda pahalanya dibandingkan kita melakukan kebaikan di hari-hari yang lain. Makanya di Sengkang ini, terutama di kota sekalian, saudara muslim kita sudah mulai paham bagaimana kedudukannya, kemuliaan itu malam Jumat, hari Jumat. Sehingga sekarang banyak istilah-istilah itu Jumat berkah, sedekah Jumat dan lain sebagainya. Ini satu hal yang menarik dan satu peningkatan pemahaman kepada kita. Walaupun mungkin barangkali kita wali dan khususkan malam Jumat atau hari Jumat, nanti insya Allah padamu itu matu as-solenge si bawa as-solenge dibandingkan as-sejuma. Maka kita terlebihku karena kita sudah terbiasa dengan kebaikan. Fasih dekata uni juma si bawa sejuma si salah fasih dekata as-solenge. Baca Quran as-sejuma si bawa senia sejuma si salah angkena. Minimal kita mengisi. Imam Al-Ghazali memuliakan malam Jumat itu mapamula wandina Jumat atau bakkan ukurna kematip kemudian baca Yasin, kemudian Al-Kahfi na baca setiap malam Jumat. Ini gini baca surah Al-Kahfi ada pengen dosana dua minggu. Satu minggu sebelumnya dan satu pekan ke depannya. Tuan terlebih karena masih pengalatan yang terakhir dalam satu tahun itu ada bulan-bulan yang muliakan. Termasuk bulan Zulhijjah ini. Yang sisa beberapa hari lagi ke depan, apabila kita manfaatkan bulan Zulhijjah ini untuk senantiasa melakukan kebaikan, maka insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan yang kita lakukan melebihi kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Semoga di antara kita ini Allah Subhanahu wa taala beri kesadaran, apalagi pada loso pada tatambo murue pada loso pada ada pirim kuburue pada loso pada ada pirim amat tinggi de nawadi pada tatambo pada maja ampe pada maja amalai mage de temate tak tuan terlebihku, dan kebaikan inilah menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi kalam subhanahu wa iyyakum fi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aina ma takunu yudrikum wa la kuntum fi burujin musyayyada wa in tusbasanatu yaqulu hadhi min 'indillah wa in tusbu sayyatu yaqulu hadhi min 'indi kullum min 'indillah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansur mujahidin wal muslimin fi kulli zaman wa makan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa lidhikrillahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un.